mungkin bisa dibilang di keluarga saya bisa nganggapnya itu marah gitu, karena kayak bunyi perang gitu teman-teman. One last exhale of a big old day. Hai teman-teman semua, apa kabar? Semoga dimanapun teman-teman berada selalu dalam keadaan sehat, bahagia, dan juga tidak kekurangan sesuatu apapun. Amin ya robbal alamin. Dan yang paling penting, jangan lupa untuk selalu be happy, be healthy, be you, and be original. Kembali lagi bersama saya Dewi Pobo. Dan untuk teman-teman yang baru bergabung ke channel ini, saya ucapkan Sugeng Rawo, selamat datang. Perkenalkan, saya Dewi, asal saya dari Yogyakarta dan saya tinggal di Spanyol. Dan untuk teman-teman yang belum menekan tombol subscribe dan juga belum menekan tombol lonceng notifikasi, please ditekan tombol-tombolnya agar teman-teman tidak ketinggalan video-video terbaru dari Dewi Popo Channel dan juga mendukung channel ini menjadi bagian dari 1000 YouTuber terbaik di Spanyol. Teman-teman, video kali ini kita akan bercerita tentang perbedaan atau culture shock yang pernah saya alami di sini, yaitu tentang perbedaan dua keluarga saya di Indonesia dan keluarga saya di sini. Yang ingin saya ceritakan, yang ingin saya bagi ke teman-teman adalah keluarga inti. Jadi bukan keluarga besar ya teman-teman. Jadi keluarga dari bapak ibu saya plus anak-anaknya dan keluarga dari mama, papa mertua dan anak-anaknya. Jadi keluarga inti, bukan keluarga secara keseluruhan. Kenapa saya ingin berbagi ini ke teman-teman? Barangkali nanti ini juga menjadi pandangan untuk teman-teman. Ternyata bahwa semua orang yang hidup di dunia ini tidak selalu sama cara pandang, cara melakukan sesuatu, dan lain sebagainya. Setiap negara, setiap budaya, setiap suku, barangkali teman-teman, setiap daerah itu pasti punya kebiasaan dan culture-nya masing-masing. Demikian juga dengan keluarga teman-teman, keluarga Indonesia saya dan keluarga suami saya di sini. Langsung aja saya bahas. Yang pertama itu adalah masalah tidur teman-teman. Jadi begini, kalau di keluarga saya di Indonesia, yang namanya anak tidur atau orang tua tidur malam itu harus bangun pagi. Yang pertama karena memang sudah menjadi kewajiban harus menunaikan ibadah sholat subuh ya teman-teman, karena saya dan keluarga saya di Indonesia itu memegang kepercayaan Islam. Jadi harus sholat subuh. Nah kadang-kadang kita itu habis sholat subuh kan masih ngantuk, terus tidur lagi. Atau kadang-kadang itu waktu kita masih zaman bandel itu kadang-kadang sampai bangun siang gitu, lupa sholat subuh. Atau misalnya sholat subuhnya udah mataharinya udah terbit baru sholat subuh gitu teman-teman. Dan itu ibu sering ngasih tahu kita jangan bangun kesiangan, karena kalau bangun siang itu tandanya anak keset atau anak bangkong. Artinya anak keset itu anak pemalas, dan bangkong itu bangunnya siang gitu. Nanti rezekinya diambil orang lain atau dipatuk ayam gitu. Nah kalau kita tidur dan kita bangun kesiangan atau kita susah banget dibangunin, itu ibu akan masuk ke kamar dan membuka jendela kamar, kayak itu nunjukin udah siang loh, bangun. Atau kalau enggak gitu ibu masuk ke kamar terus kaki kita digelitikin teman-teman. Atau kalau enggak teman-teman, kalau lebih parahnya lagi kita nggak bangun-bangun, itu kakinya ditarik, diseret diangkat gitu teman-teman, digeser gitu, pakai ditarik gitu kaki kita, jadi badan kita pun ikut gerak biar anaknya bangun gitu. Nah sementara kalau di sini, di keluarga di sini, kalau yang namanya tidur gitu, kecuali sekolah ya teman-teman, kecuali sekolah itu memang benar-benar tidak memang harus bangun pagi anak-anaknya. Tapi kalau misalnya tidak sekolah atau pas waktu libur gitu, anak-anaknya bebas bangun jam berapa saja. Dan bahkan sebisa mungkin kalau di sini kan tidur dalam keadaan gelap ya teman-teman, jangan sampai buka pintunya atau jangan sampai jendela itu dibuka, jangan sampai ada cahaya masuk, karena kalau ada cahaya masuk nanti itu mengganggu kenyataan tidurnya anak-anak gitu. Jadi dibiarin aja anaknya bangun jam seberapanya. Karena kalau mama sama papa mertua itu mereka bilang anak-anak itu butuh tidur gitu. Jadi biarin aja, kalau mereka tidur ya tidur aja. Jadi di sini tidak ada istilah bangun, kalau bangun siang itu anak keset, atau tidak ada istilah bangkongan gitu atau bangun siang, suka bangun siang, itu nggak ada. Sementara kalau di keluarga saya itu ada istilah keset dan bangkong kalau kita terlambat bangun gitu teman-teman. Dan saya melihat ternyata walaupun tidak terjelaskan secara eksplisit oleh kata-kata gitu yang keluarga saya di Indonesia, sebenarnya ada alasannya juga. Kenapa? Karena kalau kita bangun kesiangan di Indonesia itu kita kayak ngambil waktunya terlalu banyak
untuk tidur gitu loh teman-teman. Kenapa? Karena siang matahari, dari mulai matahari terbit sampai matahari terbenam di tempat kita itu kurang lebih 12 jam sepanjang tahun, selalu sama begitu. Dan kalau kita bangunnya kesiangan, kita sudah korupsi waktu untuk melakukan aktivitas ketika siang hari gitu. Dan kenapa saya bilang korupsi waktu? Karena di keluarga saya pada saat kita masih anak-anak dulu gitu ya teman-teman, kalau malam waktu kita terbatas. Pertama dulu juga karena listrik itu mati setelah jam 10 malam, karena di tempat saya dulu tinggal teman-teman, di pedalaman ya. Jadi listrik itu kita masih pakai genset teman-teman, pakai pakai mesin sendiri. Jadi jam 10 malam itu mesin udah mati teman-teman. Jadi penerangan juga terbatas juga. Kemudian kegiatan malam itu juga terbatas di tempat saya tinggal waktu itu. Tidak banyak yang bisa kita lakukan pada malam hari. Jadi semuanya sebisa mungkin dilakukan pada siang hari. Itu makanya bangun pagi itu lebih dianggap lebih rajin karena bisa melakukan banyak hal dibanding dengan bangun kesiangan gitu. Itu untuk keluarga saya. Dan sementara di Spanyol itu berbeda teman-teman. Yang pertama, waktu di sini berganti teman-teman. Misalnya kalau musim dingin, siangnya lebih pendek ya teman-teman, tetapi malamnya lebih panjang gitu. Kemudian kalau summer atau musim panas, siangnya lebih panjang, malamnya lebih pendek. Terutama kalau pas musim panas itu mau bangun jam 11 atau bangun jam 12 itu tidak masalah. Bahkan dibiarin aja. Kenapa? Karena harinya panjang gitu. Bukan berarti kalau misalnya anak-anak itu bangunnya siang itu adalah anak pemalas. Tidak, karena nggak apa-apa gitu. Mereka bangun siang, mau bangun jam 11, mau bangun jam 12, bangun jam 1, nggak apa-apa. Karena siangnya panjang, siangnya sampai jam 10 malam. Masih banyak hal yang bisa dilakukan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, di sini mau bangun pagi, mau bangun siang, itu kegiatannya sama gitu. Tergantung kamu bangun pagi ada hal yang dilakukan atau enggak gitu. Kalau bangun pagi kamu nggak ngapa-ngapain, ya mending istirahat aja, tidur aja gitu. Misalnya ternyata aktivitas kita itu banyak malam harinya, ya nggak apa-apa, kamu tidur aja pagi, nanti malam baru melakukan aktivitas gitu. Jadi memang culture-nya berbeda, baik itu dari segi alamnya, siang dan malamnya, dan juga dari segi aktivitas malam. Di Indonesia di keluarga saya tidak terlalu banyak, sementara di sini walaupun malam aktivitasnya masih banyak. Itu yang perkara tidur teman-teman, itu udah beda banget. Di tempatnya ibu semua jendela dibuka biar anaknya cepat bangun. Nah ini kalau teman-teman tanya saya lebih suka yang mana gitu ya teman-teman, saya suka dua-duanya gitu. Karena kalau ibu saya dan bapak saya benar, kalau saya bangun kesiangan itu saya kehilangan banyak waktu untuk melakukan sesuatu. Kemudian kalau dari keluarganya Nacho, ya benar juga gitu, nggak usah dibangunin anak-anak, nggak apa-apa, karena memang kalau nggak ngapa-ngapain mending istirahat, mending waktunya untuk tidur, karena tidur itu juga salah satu kebutuhan untuk badan kita istirahat gitu. Jadi kalau ditanya mana yang lebih baik, kalau untuk di sini model yang diterapkan oleh orang tuanya Nacho itu baik, tapi kalau model yang diterapkan orang tuanya Nacho itu kita bawa ke Indonesia, itu menjadi untuk keluarga saya menjadi tidak baik, karena memang aktivitas dan ritme kehidupannya berbeda. Demikian juga yang ritmenya ibu. Kalau di tempat ibu, kebiasaan ibu dan bapak dibawa ke sini itu menjadi tidak baik gitu teman-teman. Karena dulu ya teman-teman, awal-awal saya pindah ke sini karena saya biasa bangun pagi gitu. Walaupun saya hitungannya tuh anak pemalas di rumah itu, karena saya suka bangun siang gitu, jam 7 gitu baru bangun, setengah 8 gitu baru bangun, habis sholat subuh tidur lagi. Dulu pertama kali saya pindah ke sini teman-teman, saya tuh nggak bisa bangun siang gitu. Jadi kalau jam 7 pagi itu saya sudah bangun, dan saya bingung karena nggak ada kehidupan jam 7 pagi di sini, orang-orang masih tidur semua gitu teman-teman. Dan sampai mertua saya bilang, kamu ngapain bangun pagi, nggak ada yang dikerjain, istirahat, tidur, ngapain pagi-pagi gitu teman-teman. Dan itu dulu waktu pas saya masih belum punya anak. Tapi sekarang udah punya anak, saya bangunnya juga kalau habis subuh itu, habis beribadah gitu ya, habis sholat itu saya udah nggak tidur lagi karena menyiapkan segala sesuatu untuk mati. Yang kedua, cara jalan di Indonesia keluarga saya dan di sini beda. Kenapa teman-teman? Karena saya lahir dari keluarga Jawa. Saya orang Yogyakarta. Mungkin tidak semua orang Yogyakarta ya teman-teman, tapi saya terlahir dari keluarga ibu saya dan bapak saya yang kayak toto kromo gitu tuh masih ada gitu loh teman-teman di keluarga saya. Sementara kalau di sini kan ya
toto kromonya atau tata kramanya kan berbeda di sini. Nah, cara jalan pun berbeda, teman-teman. Kalau di keluarga saya itu dulu kita diajarin banget yang namanya jalan itu jangan sampai ada suara gitu ya. Kalau bisa tuh bener-bener tidak ada satupun, istilahnya semut pun jangan sampai mendengar suara kamu berjalan. Jadi kalau kita jalan tuh benar-benar yang pelan banget, teman-teman. Apalagi yang namanya diseret, terus jalan bunyi teplok 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 gitu tuh di keluarga saya hampir nggak ada, teman-teman, kecuali kalau misalnya jalannya pakai sepatu yang apa namanya, teman-teman, yang jinjit yang bunyi teklik 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 klok klok klok, itu mungkin. Tetapi normalnya kita jalan itu nggak ada yang jalan sampai bunyi teplak 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 atau diseret gitu, nggak ada di dalam rumah ya, teman-teman. Beda kalau di sini, teman-teman. Di sini karena memang di sini tidak masalah orang mau jalan seperti apa. Jadi mama mertua dan papa mertua pun tidak mengajari bahwa jalan itu tidak bunyi gitu ya. Jalan yang bunyi ya nggak apa-apa gitu. Itu yang kedua, teman-teman. Jadi kayak jalan tuh kadang-kadang saya suka greget gitu sama Nacho, karena Nacho kalau jalan kadang suka bunyi. Sepatunya suka bunyi, walaupun sepatunya itu bukan model sepatu yang menimbulkan bunyi kalau bersentuhan dengan lantai, tapi jalannya tuh bunyi gitu, teman-teman, kayak mengganggu di telinga saya, karena saya sudah terbiasa dari kecil jalan itu jangan sampai semut pun kalau bisa jangan sampai mendengar suara kamu berjalan gitu. Sementara kalau di keluarganya Nacho nggak ada gitu, teman-teman. Dan ini sisi kalau saya melihat mana yang baik, ya baik semua gitu, karena itu barangkali kalau di keluarga di sini bukan hal yang penting gitu, sementara di keluarga saya sebagai orang Jawa itu adalah hal yang penting. Jadi cara jalan pun itu berbeda, teman-teman. Kemudian yang ketiga, teman-teman, itu cara kita kalau ambil barang atau naruh barang, teman-teman, termasuk juga narik kursi. Di keluarga saya yang namanya narik kursi itu diangkat, jadi bukan ditarik diseret, itu diangkat agar tidak menimbulkan bunyi. Atau misalnya naruh barang gitu ya, naruh piring itu pelan-pelan, jangan sampai ada bunyi kling-kling antara piring-piring atau antara gelas-gelas. Pokoknya benar-benar hati-hati banget lah, teman-teman. Barangkali tahu bagaimana orang Jawa kalau melakukan sesuatu, mungkin tidak semua ya. Jadi kayak benar harus hati-hati, jangan sampai berbunyi gitu. Bukan karena biar nggak rusak, tapi jangan sampai ada suara-suara yang mengganggu telinga gitu. Sementara kalau di keluarganya Nacho, di keluarga suami saya, itu nggak masalah. Jadi kayak orang marah gitu, teman-teman, perang. Itu kalau mereka misalnya naruh piring dari cucian piring, dari mesin pencuci piring ke rak, itu mungkin bisa dibilang di keluarga saya bisa nganggapnya itu marah gitu, karena kayak bunyi perang gitu, teman-teman. Padahal nggak marah, memang mereka begitu gitu. Di culture mereka, di kebiasaan mereka tidak ada keharusan kalau meletakkan barang itu harus benar-benar yang pelan-pelan, yang nggak ada suaranya, itu memang nggak ada di mereka. Atau misalnya narik kursi itu ya serit gitu, teman-teman. Itu beda juga, teman-teman. Itu mungkin kalau ini mungkin cuman kebiasaan keluarga saja sih kalau ini menurut saya ya. Jadi saya tidak tahu. Tanya mana yang saya lebih suka yang ini, khusus untuk yang ini saya lebih suka ajaran bapak dan ibu saya, karena itu benar-benar bikin damai gitu loh, nggak ada polusi telinga. Tapi kalau di keluarganya Nacho, bagi mereka nggak masalah, karena mereka sudah terbiasa seperti itu, jadi tidak terganggu telinga mereka gitu, teman-teman. Itu yang ketiga ya, teman-teman, untuk narik barang atau naruh barang. Yang keempat, teman-teman, main, teman-teman. Jadi kalau di ibu dulu waktu kalau saya kecil itu, kalau misalnya saya main itu saya dibilang kalau mainnya kelamaan gitu ya, lama gitu, dibilang belayang, teman-teman. Belayang itu kayak main tapi nggak tahu waktu gitu loh, teman-teman. Terus kalau malam juga kita nggak boleh main, kecuali kalau malam itu, kalau dulu paling di halaman rumah gitu, atau pergi ke musola, ke masjid untuk mengaji gitu, mainnya gitu-gitu aja, nggak main yang jauh-jauh gitu, enggak. Sementara kalau dan disuruh pulang, teman-teman. Jadi terutama kalau sudah surup itu, kalau sudah menjelang maghrib itu semuanya harus sudah di rumah, harus sudah mandi, harus siap untuk berangkat ke masjid, ke musola, atau siap untuk beribadah di rumah. Pokoknya yang namanya pergantian hari dari sore ke malam itu semuanya harus di rumah gitu. Seperti itu. Jadi ada waktunya gitu main. Ojo nek main gitu, jangan jauh-jauh, jangan lama-lama gitu. Pokoknya seperti itulah, kayak ada aturannya main gitu. Dan kalau malam kalau kita main gitu nggak pulang, itu dibilangnya ojo kelayapan gitu, anak wedok gitu, jangan pergi kemana-mana. Atau kalau mas, ojo jangan malam-malam gitu.
Atau misalnya kita di rumah saja gitu, kita nggak pernah dibilang sana pergi keluar main gitu, nggak. Bagus kamu di rumah bantuin ibu, bantuin bapak gitu ya. Sementara kalau di keluarga saya yang keluarganya suami saya di sini, kalau anaknya di rumah aja itu disuruh pergi teman-teman, sana keluar main gitu, main sana, get social life gitu, pergi bertemu dengan orang-orang agar kamu punya kehidupan sosial gitu. Dan tidak ada yang namanya misalnya udah surup, udah pergantian malam harus pulang ke rumah gitu ya, atau misalnya malam belum pulang gitu. Kalau sudah tengah malam sekali ya mereka ditelepon, tapi tidak ditelepon di mana sama siapa gitu, tapi tidak disuruh cepat-cepat pulang, paling cuman hati-hati nanti kalau pulang bla 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 gitu. Terus kalau misalnya main seharian juga nggak disuruh cepat-cepat pulang gitu. Bagus, karena itu untuk kehidupan sosial gitu. Di sini saya melihatnya karena kebutuhan juga beda sih teman-teman, bukan cuma kebutuhannya, karena ya itu tadi ritme kehidupannya berbeda. Kalau saya dulu waktu kecil itu kita harus wajib membantu pekerjaan orang tua di rumah gitu, setidaknya belajar untuk diri sendiri, atau misalnya mencuci baju sendiri, atau misalnya membantu membersihkan rumah, membantu orang tua masak gitu. Kalau saya merasakannya dulu begitu, itu bukan hal yang buruk, karena dari situlah saya dididik menjadi orang yang jadi gitu loh teman-teman. Sementara kalau di sini tidak ada keharusan, misalnya kamu harus mencuci sepatu, kamu harus membersihkan rumahmu, membereskan lantai kamarmu gitu. Terus misalnya membantu pekerjaan orang tua di sini lebih minim teman-teman dibanding di Indonesia gitu. Mungkin karena juga mama dan papa dari mulai mereka menikah itu mereka ada orang yang membantu di rumah. Jadi pekerjaan rumah itu seperti ada yang mengerjakan gitu. Jadi anak-anak lebih punya banyak waktu yang bebas untuk mereka gitu. Jadi mereka bebas untuk main. Beda dengan di saya, kita bisa main tapi kalau pekerjaan rumah dan tugas-tugasmu sudah selesai gitu. Kemudian di sini untuk hal main ini saya lebih suka yang mana? Saya suka kedua-duanya teman-teman. Untuk di Indonesia saya suka metode ajaran ibu saya, sementara untuk yang di sini itu saya suka juga dengan metode dan pengajaran orang tuanya Nacho, karena di sini memang begitu. Kasihan anak-anak kalau di rumah terus mau ngapain juga, jadi get out untuk mendapatkan kehidupan sosial dengan teman-temannya. Sementara kalau yang di ibu saya juga suka sekali teman-teman, karena ada aturan-aturan seperti itu membuat kita disiplin. Tetapi teman-teman bukan berarti anak-anaknya mama sama papa di sini tidak disiplin. Mereka diajarin disiplin dengan cara mereka sendiri. Metode pembelajarannya beda, tetapi menghasilkan orang-orang yang sama, walaupun tidak sama persis ya teman-teman. Maksudnya di sini sama itu maksud saya kepribadiannya, tanggung jawabnya dan segala macamnya tuh ya kurang lebih untuk tanggung jawab terhadap diri sendiri ya kurang lebih sama. Cuman itu tadi cara pengajarannya, metodenya yang diterapkan itu berbeda teman-teman. Yang kelima teman-teman itu adalah matahari. Ini mungkin secara general mungkin teman-teman juga mengalami juga matahari. Jadi kalau di keluarga ibu kita bisa berada di bawah matahari itu kalau misalnya kita melakukan kegiatan misalnya bercocok tanam lah, yang paling gampang. Bertani itu kan kita di alam terbuka yang langsung kena matahari, itu nggak apa-apa gitu. Tetapi normalnya kalau kita nggak ngapa-ngapain dan kita di bawah matahari itu biasanya ibu akan bilang jangan berpanas-panas, nanti kepalanya sakit gitu teman-teman. Kalau kita bilangnya panasnya ngentang-ngentang, panas banget gitu loh teman-teman, itu bisa mengakibatkan kepala sakit. Dan memang benar, saya juga sampai sekarang kalau misalnya terlalu panas sekali itu kepala saya sakit teman-teman itu. Atau kalau enggak, nanti ibu juga bilang kalau enggak ada keperluan di bawah matahari, ngapain di bawah matahari, nanti kamu guseng itu gosong kulitmu gitu. Sebisa mungkin kalau misalnya memang tidak ada keperluan, kamu jangan berada di bawah matahari. Itu kalau orang tua saya. Kalau orang tuanya Nacho beda lagi. Kalau ada matahari kita disuruh keluar untuk berjemur. Sana berjemur, di sini mama bilangnya tomar sol gitu. Kalau tomar itu bisa dibilang kayak minum matahari gitu loh, jadi kayak menyerap panasnya matahari gitu teman-teman. Karena di sini putih-putih teman-teman, walaupun hitungannya keluarganya Nacho itu putihnya putih Latin. Jadi putih Latin itu bukan termasuk putih dari gen-gen yang lain yang kalau kena matahari jadi merah sekali kayak kepiting rebus. Jadi kulit mereka sebenarnya bagus karena bule Latin teman-teman ngerti ya, kulitnya lebih bagus dibanding dengan bule-bule yang kulitnya benar-benar
orang-orang luar yang kulitnya benar-benar putih gitu. Sebenarnya kulitnya bagus, cuman mereka tetap harus menyerap matahari, teman-teman. Jadi kalau misalnya ada matahari, termasuk saya sekarang, teman-teman, kalau berada di sini dan ada matahari bagus gitu, saya ada di rumah, itu mata saya bilang, kenapa kamu nggak pengen keluar di luar, lagi ada matahari, kayaknya bagus kalau kamu nyerap panas matahari gitu, teman-teman. Nah ini saya suka yang mana? Saya suka dua-duanya, karena di Indonesia panasnya itu kalau panas benar-benar nyengat banget, memang betul bikin kepala sakit. Dan lagi teman-teman, kalau benar-benar berada di panas itu kayak kulit itu jadi kayak ada bintik-bintiknya gitu teman-teman, kayak kalau dibilangnya kayak keringat buntut mungkin ya, hampir seperti itu di muka saya, kayak bintik-bintik gitu. Kalau di sini saya suka terutama teman-teman kalau pas lagi musim dingin, musim semi sama musim gugur, karena panasnya di sini di musim-musim itu tuh nggak kerasa panasnya, walaupun kita berjemur nih ya kayak 3 jam gitu di bawah matahari, itu akan ngefek jadi gelap, tetapi kita tidak merasakan panasnya dan kita nggak ngerasain sakit kepalanya karena matahari, kecuali pas musim panas ya teman-teman, karena kalau musim panas itu panasnya di sini jauh lebih panas daripada di Indonesia teman-teman, karena kadang-kadang sampai dengan 52 derajat teman-teman panasnya di sini. Jadi itu dia 5 perbedaan antara keluarga saya di Indonesia dan keluarga saya di sini, keluarganya suami saya ya teman-teman. Bumi dan langit benar-benar berbeda teman-teman. Mana yang saya lebih suka? Saya suka kedua-duanya teman-teman, karena sekali lagi saya bilang kebiasaan itu sudah ada ditanamkan dari keluarga masing-masing ya, dan mereka punya wilayah teritorial sendiri-sendiri. Kebiasaan ini dan budaya ini untuk keluarga saya, dan kebiasaan dan budaya ini untuk keluarga yang Nacho gitu teman-teman. Jadi saya tidak bisa mengatakan keluarga Nacho lebih bagus atau keluarga saya lebih bagus atau keluarga Nacho lebih jelek atau keluarga saya yang lebih jelek. Saya tidak bisa mengatakan itu, karena kami tinggal di area masing-masing ya teman-teman, dengan iklim yang berbeda, alam yang berbeda, lingkungan yang berbeda. Jadi saya tidak bisa membandingkan ini sebagai pembanding mana yang lebih bagus, tapi saya memberi gambaran ini bahwa ternyata kehidupan keluarga saya dan kehidupan keluarga Nacho itu tidak seutuhnya sama gitu, karena itu tadi ada beberapa faktor yang mempengaruhi di belakangnya gitu teman-teman. Apakah kira-kira bisa kalau budayanya saya dibawa ke sini gitu ya? Jangan ya teman-teman, karena setiap tempat sudah punya budayanya sendiri-sendiri dan kita harus menghargai itu ya teman-teman. Apakah salah budayanya keluarga Nacho yang bangun siang? Ya, saya tidak bisa menyalahkan juga, karena kebiasaan yang kita lakukan terus-menerus dan dianggap menjadi sesuatu yang benar oleh kelompok itu dan menghasilkan kebiasaan, menghasilkan budaya, menghasilkan culture mereka, itu tidak bisa kita samaratakan dengan kebiasaan yang kita bangun secara terus-menerus di tempat lain. Pasti berbeda teman-teman gitu. Anyway teman-teman, saya merasa beruntung karena bisa merasakan perbedaan dua budaya ini, dan culture shock juga ya teman-teman. Banyak sekali sebenarnya yang berbeda antara keluarga saya dan keluarga Nacho. Nanti lain kali saya share lagi ke teman-teman, dan mudah-mudahan teman-teman suka dengan cerita saya kali ini. Matur nuwun sudah menonton, dan saya akan lanjutkan lagi nanti di edisi-edisi berikutnya tentang perbedaan budaya antara dua keluarga saya dan keluarganya Nacho. Matur nuwun teman-teman sudah menonton, and I see you in the next video. Bye bye.